Saya berkongsi tentang satu perumpamaan dan separuh kesaksian saya. Oke. Di sini ada beberapa sampul. Saya mau, kalau ada siapa yang berani meneka, datang sini. Siapa yang berani datang sini untuk meneka apa isi dalam sampul ini? Datang di depan. Ada? Kepina Melton? Boleh kan? Coba OTK apa di dalam sampul ini? Oke, itu cobaan dia. Salah. Oke, jadi tidak dapat markah dan tidak hadiah. Sebenarnya di sini saya tidak terbawa laptop saya. Jadi saya terpaksa guna sampul surat ini. Ini daripada Tambalut yang berbangsa apa itu Tionghoa kalau Cina. Dulu dia bagi saya angpau, jadi saya simpan di meja sampul. Jadi isinya kita arti. Begini saya isi dia, bukan duit. Jadi disinilah perkongsian saya. Ada saya sakit sedikit, tapi tidak tahu. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Kalau saya punya penyampaian ini ya tidak lurus, dapat bingkuk-bingkuk minta maaf saya pasal tiada pengalaman. Kalau dibandingkan dahulu dan sekarang, zaman kami tahun 60-an, saya dilahirkan 1962. Dari sekarang umur saya pun 62 sudah. Ketika itu umur waktu meningkat remaja, waktu itu saya tidak pernah nampak ada muda-mudi yang berani tampil di hadapan untuk memberi khotbah. Ya, tapi zaman sekarang anak yang baru umur dia 4 tahun dia berani sudah di depan. Terima kasih karena didikan orang tua kita. Oke. Perkongsian yang saya bagi sekejap saya ini, jangan kamu tiduran. Habis biasa kalau orang berkhotbah di sini, kalau dia lambat berkhotbah kan siap nampak ada yang kodok. Jadi kalau saya sekejap ini, jangan kamu tidur. Kamu dengar saya. Oke, khotbah saya tentang berusaha atau usaha. Jadi saya minta bantu sedikit, bolehkah? Kepina Belton, bolehkah tampil di hadapan? Sekejap saja, 5 menit kah 3 menit? Oke, saya minta penjelasan kau tentang apa perbandingan antara usaha dan berusaha. Apa beza dia? Ya, kami logotik. Perbandingan dia usaha sama berusaha. Kalau aku tidak, aku kalau mau beras. Terangkan saja yang bagaimana pendapat kau? Doon pendapat na kayo. Oke. Usaha no po nga nuno hinuman ko karajao. Dapat ka? Betul. Berusaha no po nga berusaha to ko gumagampot katubon kumaraja din nuno to poro garjan natin. Oke. Terima kasih. Oke, memang tepat. Tadi kau tidak datang untuk mengambil sepak kau angpau. Saya suka yang kadang pernah si Puan Beatrice buat ceramah kan dia guna begitu dia punya style. Saya suka itu membangunkan semangat
orang yang mendengar dia tidak boleh mengantuk kalau kita selit-selitkan perkara begitu. Oke, tepat sekali. Usaha perkara yang kita sudah buat. Misal kata kita menanam durian, bila dia sudah mengeluarkan hasil, itulah usaha kita. Tepat dia punya penerangan. Oke, saya punya idola suatu ketika dulu, waktu pas Selau masih ada, dia lah idola saya. Saya amat minat dia itu khotbah. Pasal dia punya khotbah, ada dia selit yang bikin kita supaya tidak ngantuk, ada bikin ketawa, ada dia punya lawak-lawak. Dialah idola yang nomor 1. Oke, sekarang saya guna perkongsian kita sekejap sini, jangan mau takut lambat tidak. Sekejap saja, mungkin 15 menit saja. Oke, pasal usaha. Oke, kita sebagai contoh, kita ambil untuk contoh, no? Asio saya selit dusun Melayu, pasal haroget muda-muda, mungkin dia tidak pasti bahasa dusun. Sayang orang tidak belajar dusun. Nah, kalau saya ingat-ingat, kalau kamu tidak belajar bahasa dusun, saya teringat yang zaman selepas tuh banjir kan, itu manusia atau apa, diarang buat satu menara lagi. Habis borosi kagudot perikatan diliud kan. Jadi ketika derang sedang membangun menara itu, mikas aduan mungkin namo. Tuhan kasih nure, dia kasih goncang tuh bahasa supaya berlenan. Jadi mokianu di batangan, di pasir. Mokianu di pasir nggak pernah kita tukul. Jadi saya takut kamu. Tapi zaman-zaman sekarang kita punya nenek-nenek pandai Melayu sudah. Tapi zaman kami tidak pandai itu nenek-nenek ya, bahasa Melayu, no. Kalau kau minta benda dalam bahasa Melayu, nanti dia pergi bagi kau tukul. Kau minta ikan masin, dia pergi bagi kau tukul. Oke, itulah kebaikan dan kita pasti dalam bahasa dusun, bahasa kita sendiri. Oke, saya ambil contoh di sini sebagai perumpamaan. Saya ambil usaha kita dalam bidang pertanian, terutama di kampung kita ini. Rutin kehidupan seorang petani bila bercucuk tanam, menanam padi. Oke, dari mula kita berusaha, harus usaha kita itu teliti. Sawah-sawah harus dibersihkan. Dan kita akan semayan itu, selepas itu kita tanam kedua kali. Jadi selepas kita tanam padi-padi kita itu, ada sebaran yang akan datang pada tanaman kita, rumput akan tumbuh, yang kita tanam akan tumbuh. Jadi rumput itu harus kita buat gamasan dati kon, posibenan no padati iri kon, ino pot usaha dati, ino po pare dati nga amo sumuni nga mungkin bila rumput itu tinggi daripada padi akan tenggelam dan dia tidak sempat berbuah. Oke. Piro-piro masalah buat salam dot usaha tokot menanam de pare. Lapas kagai pare, dia akan mula menetian ke dusun. Dia buntingnya kadau ka. Dumale orin pare menetian. Oke, saya kira buat orang busenda haropet halangan-halangan di pareron.
rumikot ngai tengah posisang. Jadi kalau kita tidak berusaha, ini dapat parenga amomosi, apol habis onge di posisang. Jadi lepas dot mana tipe omo mungkin tadi hindar dari bahagian posisang. Kawan sih nando timbul no awit tombolo. Pipit akan datang. Ada musim juga tuh pipit itu agumu. Hari kumpulan daun kadang-kadang. Hari musim daun kesangguram terbiar na oke juga. Jadi bila usaha toko orang kau tanda penuaian dia akan ada hasil. Jadi omoton toko anu di hasil iri ait usaha toko nakano di hasil. Itu dapat usaha itu atau berusaha dua kategori, bagian positif, negatif. Kadang-kadang hari tulun berusaha, bagian negatif, dia akan berusaha menjatuhkan kita. Paling bahaya hindaran toko itu. Jadi macam-macam perkara dan usaha ditulun bagian negatif di tengah. Aku takkan mencerita pasal ini lah. Cukup menit usaha kita yang untuk kebaikan. Oke. Sekarang pasalitan budi kumar pasal usaha keimanan nanti. Si Sinti saya sentuh tentang pribadi saya. Sebab ini berkaitan dengan usaha. Ya. Oke, saya dilahirkan dalam tahun 1962. Ketika nak hondo, makundo pernah kagaya aku, kita hanamankum kami di dalam dimonasi Adventis, mang Adventis. Nah, aku nako pokosarita di mulai gugusem nunut ko daw dala dengan kitanan ko memang akan ko Adventis dari mulanya. Tapi mungkin si Minoangnya salah pas nakano din ako to Adventis so tagatin ako deh. Oke. Dalam kehidupanku Adventis di kakal ko din mulahing ko okora ko berdiri. Kami berkumpul bersabat di Tenggelan. Time itu esok pemerintah masih berjalan kaki dan ini jalan bengkok. Jadi saya masih ingat mungkin umuran saya dalam lingkungan 7-8 tahun. Mengenai kumpul Randi agumo lah barang kumi may Tenggelan. Ai dapat sabaya kudot man siang bu di malahing may Tenggelan. Arwa juga aku anam isa siang buon daw timer Bintang pinay sukat nga menenggo ya kado di tanah don may gereja. Habis kopi lisihan dia don minta na ako sa tubuyalan when di global. Jadi irinat usaha-usaha ni mulai mendidik dati salam kebenaran. Oke, rikason ko din penyampaian ko perkongsian ko dapat pasal di saksian ko. Oke, setelah di meningkat remaja aku, obal aku ako na di kampung. Bila ako nakirang pandar lah habis harus aku buku silo. Jadi sebelum napayo dit nakaiko silo, saya tidak pernah minum kopi. Saya tidak pernah makan babi. Saya tidak pernah sentuh pun itu rokok. Segala-gala larangan Tuhan saya tidak pernah sentuh. Tapi setelah saya berhijrah ke Bandar di pengaruh
dengan kawan-kawan. Bila aku nak belajar, do isap rokok, makan yang dilarang, belajar minum minuman keras. Sememangnya ini pemotiman itu pada mulai dengan susah kamu masuk begitu. Mana pasilat dia masih mesin ini buat nikmat dah mau kasih tarik masih masuk dalam sini itu. Bila kau isap kau tarik kau masuk. Kalau kau isap begini kalau tidak rasa tidak makna. Bila kau sudah terbiasa mesti kau tarik. Kami namanya poping kasir apa bilang tepos kan. Kiri na bahaya di manikum. Jadi bila di nau bahasa kodinga mula-mula saya tidak memilih. Lama-lama sudah katagi dengan rokok pada membeli sudah. Oh di sanalah liku hidup saya yang membujang. Saya terjauh terpinggir dengan iman. Oke, seterusnya setelah saya kawin, di sana saya mulai balik aktif gereja sembahyang, biar segala persembahan, segala perpuluhan. Memang kalau kita begitu perpuluhan, memang purimanan dati berkat-berkat dan ringan. Saya rasa, tapi tidak tahu kenapa saya pandai juga jatuh, tidak membagi. Sewaktu saya membagi perpuluhan, biarpun sedikit kita terimakan dalam bulan ini habis pendapatan memotong, cukup juga untuk 1 bulan. Bila terpengaruh dengan ini itu tidak mencukupi. Itulah yang buruknya menyimpang daripada larangan-larangan. Oke, selepas waktu saya tidak ingatlah berapa anak. Saya mulai sudah balik terpengaruh dengan minuman keras, segala yang larangan. Kalau kira betul lah ini makanan yang terlarang banyak saya makan. Kalau saya sebut memang orang geli dia apa yang saya makan. Satu saya tidak makan nih, anjing. Habis pernah satu ketika di tempat orang, saya ada pernah jadi tukang masak derang, tapi saya bilang saya boleh masak, tapi saya tidak boleh tes dia rasa dia masin asin kak apa macam. Kamu yang tes, saya taruh garam apa semua, tapi kemarin tes cukup apa tidak kamu. Itu loh pengalaman saya. Tapi memang saya tidak makan anjing. Paling saya gini, habis saya ingat nih anjing, habis yang bokurap galon itu yang saya ingat. Saya tidak sanggup makan. Tapi benda-benda lain, ular saya pernah makan. Monyet saya pernah makan, babi banyak saya pernah makan. Tahu salah saya sebut semua. Nanti kamu pandang saya terlampau buruk. Jadi selepas itu saya amat jauh ketinggalan dengan keimanan. Saya tidak pernah datang lagi di gereja. Hari 6 pun saya kadang-kadang buat kerja. Dan ketika itu terasa juga ramai. Pasal banyak kawan-kawan yang mempengaruhi. Dia akan belanja saya. Ketika di rumah pun tiba-tiba kalau datang sini rumah pergi sana. Itulah dia bawa minum. Dan kalau saya pikir-pikir sekarang, memang saya amat kejam dengan keluarga saya. Dan setelah saya ringkas ya, saya punya kesaksian. Setelah berpuluh-puluh tahun, saya tidak ke gereja, saya mengabaikan Tuhan.
pada suatu ketika ketika sedang minum minuman keras. Kau tahu lah kalau minum minuman keras nih kan, kalau kita minum sedikit sih ya, 2-3 tin, kalau ada kawan gantung dia bilang, paksa kolek-kolek lagi, ambil. Kalau pasal minuman sanggup berhutang. Tapi kalau belanja keluarga 5 ringgit pun susah mau keluar. Itulah keburukan seorang peminum dan seorang yang telah meninggalkan Tuhan. Oke, saya punya selepas itu saya punya kesadaran suatu ketika saya minum. Bukan satu kali saya itu. Pertama mungkin umuran pun sudah meningkat, jadi kurang sudah antibody. Bila saya lebih minum malam oke lagi, besok pagi terasa sini amat berat, masam ada mengorong sini. Jadi itulah yang saya tidak suka dalam time arut PKH itu. Jadi bila berapa hari paling nggak keringin lagi pula, minum lagi. Sampai berapa kali saya terasa yang begitu, masa ada genggaman di sini, memang yang high blood loh itu. Saya berniat untuk berhenti. Lagipun kalau kau meminum, peminum nih, bila kau terlebih minum, besok kau mau kerja kau tidak boleh. Kalau saya akan tidur dari pagi hingga petang 1 hari, baru tibanasan ke dusun. Gitulah. Jadi pikir tiada faedah. Duit pun tidak yang terkumpul. Amasan kamu kumpul duit. Time kau minum, selagi ada yang kau pikir ada di tangan kau duit, kau sanggup kasih labur habis untuk minum. Sanggup lagi hutang. Itulah bahaya seorang peminum sudah ketagih meminum. Oke. Selepas saya berulang-ulang terasa yang ada sakit di bagian belakang kepala saya nekat untuk balik kepada Tuhan. Dalam tahun 2002 kayak itu kalau tidak silap, saya minta dibermandikan balik. Saya sudah seboleh-boleh tak perlu pun oke juga, tosa dipermandi pun oke juga. Tapi itulah niat untuk betul-betul mau insaf pun. Tapi dalam masa itu juga tidak tergenap 1 tahun, saya jatuh lagi. Sudah pun dipermandikan balik, saya jatuh lagi. Saya mulai juga minum. Main tapuk-tapuk lah habis baru dipermandikan. Jadi kalau kau main tapuk pun kalau kira betul Tuhan masih melihat. Oke, selepas itu sebelum lagi kajian saya si Nasol ada di asaran saya ketika saya dipermandikan di kampung dia, di rumah mama dia, di rumah Sabian. Dia bilang, dia ada cakap saya, bukan semestinya kau tidak akan jatuh ini, dia bilang, kalau kau tidak berusaha. Dia bilang. Memang tepat sekali, saya jatuh lagi. Oke, jadi last minute suatu ketika saya datang balik di gereja sini. Selepas saya dipermandikan, saya nekat berkegotan di Tenghilang. Saya bersabat di sana. Dan beberapa bulan saya di sana itu. Terus datang sini melewat untuk bersabat di sini. Entah jumpa dalam si Melton, dia bilang bagus kau pindah di sini. Saya punya perasaan saya suka pasal
Saya punya niat, saya ingin rapat betul dengan Tuhan dan ingin supaya saya memang terhindar dan tidak akan sentuh lagi benda-benda yang terlarang. Jadi saya punya permintaan, saya punya doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau jawatan di gereja. Biar apapun jawatan, yang penting jawatan di gereja. Supaya itu yang menghalang saya supaya terjerumus lagi balik kamu. Saya berdoa. Itulah permintaan saya. Setelah itu, sebelum lagi habis tahun 2003 itu belum lagi habis, yang sudah lantik saya jadi diakon di sini. Amin. Terima kasih. Itulah kesadaran yang membuat saya kuat. Dan dari itu, dari saya memegang jawatan di gereja, ada kekuatan kena diberi tugas, tapi bukan semestinya kita tidak akan jatuh juga kalau kita tidak berusaha. Itulah artinya kita harus berusaha. Kita usaha supaya tidak akan jatuh. Saya harap dalam masa-masa akan datang, saya tidak akan terjerumus lagi dengan perkara-perkara negatif. Saya akan terus melayani Tuhan dengan baik dan sempurna. Sebab dalam dunia ini bermacam-macam dugaan yang kita hadapi. Memang kawan kita sentiasa melayani kita dan sentiasa melayani kita, terutama yang denominasi lain yang pernah kita bersama-sama, dia akan sentiasa masa mengimbayat itu, tapi sekarang sebenarnya saya tidak mau sudah. Ada juga apa itu? Ada saya pernah berkorot di pasal Maginum saja. Mau jadi kalau mikorot ini mau jadi seperti kita beradik-beradik makan darah. Kami memakan darah. Ambil kelapa, tumpuk kelapa, cucuk jari, kasih titis darah antara kami minum, menandakan kami bersaudara, beradik-beradik. Itulah yang berlaku dalam kehidupan saya ketika terjerumus dalam benda-benda yang begitu. Apa yang salah dikorot tadi? Cuma yang masalah dia pasal mikorot, pasal tuh mau rapat dengan benda-benda begini, begitu. Nah, sekurang-kurangnya perlu dan mikorot. Kalau kita yang sudah memahami situasi dalam Adventist, cukuplah kita punya tingkah laku saja, tapi mikorot pun kira biar sudah. Seperti kita sekarang di gereja ini, kita semua bersaudara. Jadi itulah kesaksian saya pasal usaha. Kalau saya tidak berusaha, memang saya tidak ada di hadapan ini untuk berkongsi sama, biarpun saya tidak tahu, tapi memang kita tidak tahu. Itulah pasal saya ambil tajuk perkongsian ini, berusaha. Kalau kita berusaha, memang kita boleh. Oke, kita ambil contoh. Anak kita kasih masuk sekolah untuk berusaha mendidik
mendidik mereka supaya menjadi pandai. Kalau kita didik mereka, dia orang tidak akan pandai. Jadi kita dalam usaha kita itu harus dalam usaha kita harus ada ketekunan, kesabaran, semangat, dan macam-macam yang berkaitan dengan usaha. Misal kata, kalau kita tanam satu padi, kita biar sampai dia berbuah. Kadang-kadang dia tidak berbuah, pasal dia akan tinggi itu rumput dari itu padi. Jadi mesti ada tuh usaha kita supaya ada hasil. Dan begitu juga dengan keimanan kita. Kita harus berusaha supaya kita menjaga tingkah laku kita tidak terjerumus dengan benda-benda yang negatif. Ini perkongsian kuda ringkas tidak tersusun sebab baru berusaha. Jadi untuk mengakhiri saya mau tambah dengan satu lagu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang tentang menghadapku. Ku melihat dan ku merasakan indah rencana, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong
lagu ingin ku melihat dan ku merasa indah melihat dan ku merasakan indah hujan.